Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, nama saya Arya Pratama Yunianto atau biasa dipanggil Arya. Saya dari kelas manajemen 4 2B11. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi dasar-dasar pajak. Sebelum saya menjelaskan, jangan lupa ya di like dan di komen agar saya dapat membuat channel ini dengan baik. Nah, definisi perpajakan. Uh, definisi pajak menurut Profesor Dr. Ahmad Sumitro selaku guru besar hukum pajak di Universitas Unpad Bandung menyatakan adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur yang pertama yaitu iuran dari rakyat kepada negara, yang kedua berdasarkan undang-undang, yang ketiga itu ada tanpa jasa timbal balik atau kontra prestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk, yang keempat digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Nah, selanjutnya itu ada fungsi pajak. Fungsi pajak itu yang pertama fungsi budgeter. Nah, artinya itu pajak sebagai sumber pemasukan dana APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang kedua ada reguleren, yang artinya pajak digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan. Misalnya di negara kita banyak sekali yang merokok, otomatis pemerintah menaikkan harga rokok dong, agar orang yang merokok ini jerak karena harganya dinaikin. Nah, oleh karena itu pemerintah menaikkan harga agar perokok di Indonesia itu berkurang guys. Nah, yang ketiga itu ada stabilitas, yaitu alat untuk menjaga kestabilan perekonomian, misalnya menjaga nilai tukar rupiah agar tidak anjlok dengan nilai tukar dunia atau nilai tukar asing, yaitu dolar Amerika. Nah, yang keempat itu ada redistribusi, yaitu pajak sebagai pemerataan kesejahteraan rakyat. Misalnya orang yang mampu bayar pajak tapi manfaat pajak tersebut harus bisa juga dirasakan oleh yang kurang mampu. Jadi kita ini yang alhamdulillahnya mampu, kita wajib bayar pajak ya, agar manfaat pajak ini bisa dirasakan oleh semua kalangan maupun yang di atas dan di bawah. Selanjutnya ada syarat pemungutan pajak. Yang pertama itu pemungutan pajak harus adil. Ya, harus adil sesuai dengan tujuan hukumnya, ini mencapai keadilan undang-undang dan pelaksanaan pemungutan jadi harus adil. Nah, yang kedua, pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang secara yuridis atau secara hukum ya. Artinya di Indonesia pajak itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2 yang isinya berisi ketentuan perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak ditetapkan oleh undang-undang. Jadi guys, kalau misalnya ada orang yang melanggar pajak, kita kasih tahu ya undang-undangnya. Ini undang-undangnya, undang-undang pasal 23 ayat 2. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu tidak mengganggu perekonomian secara ekonomis. Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangannya. Nah, yang keempat ada pemungutan pajak harus efisiensi syarat finansial sesuai dengan fungsi budgeter. Biaya pemungutan pajak harus ditekan sehingga lebih rendah dari pemungutan hasilnya. Selanjutnya ada pajak menurut sifatnya guys. Jadi sifatnya itu ada dua, pajak bersifat subjektif dan
pajak bersifat objektif. Nah, pajak subjektif itu pajak yang waktu pengenaan pertama kali subjeknya dulu, contohnya pajak penghasilan atau PPh. Jadi pajak subjektif itu pajak dari kita sendiri gitu, pajaknya misalnya kita bekerja, nah kita di akhir bulan atau di awal bulan kita mendapatkan hasil, nah hasil itu pasti ada pajaknya, itu yang dimaksud pajak penghasilan. Yang kedua itu pajak objektif. Nah, pajak objektif itu yaitu pajak yang pengenaan pertama kalinya objeknya, baru dicari subjeknya, contohnya PPN dan PBB, pajak nilai. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur pajak. Unsur pajak itu ada 4 guys. Adanya yang pertama itu adanya subjek pajak, artinya orang atau badan yang dibebani pajak diatur dalam undang-undang. Nah, yang kedua itu pajak, artinya orang atau badan yang menurut undang-undang memiliki kewajiban untuk mendapatkan NPWP, nomor pokok wajib pajak di Dirjen. Nah, jadi untuk negara kita ini, untuk orang yang udah bekerja ya khususnya, wajib meminta nomor pokok wajib pajak ini guys, agar APBN kita, anggaran pendapatan dan belanja negara kita itu tidak defisit lah. Kita kan di negara kita banyak utang gitu, utang defisit kurang lebih 1 triliun lebih kita mengutang kepada negara, kita ngutangnya sama PBB kalau nggak salah. Nah, yang kedua, yang ketiga guys, objek pajak yaitu barang atau benda yang menjadi sasaran pajak, contohnya rumah, mobil, dan motor. Oleh karena itu kita jangan sampai lupa bayar pajak ya, apalagi tuh pajaknya suka nunggak-nunggak tuh kayak rumah, mobil, dan motor. Jadi kalau kita punya barang pasti kita ada pajaknya guys, kayak kita belanja di supermarket gitu, selesai belanja kita pasti kan mendapat struk belanja, nah disitu pasti ada pajaknya, kita harus bayar juga jadinya. Nah, yang keempat, tarif pajak, yaitu pengenaan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh subjek pajak yang menjadi tanggungannya. Nah, jadi itu jadi tanggungannya sendiri. Jadi tarif pajak itu bermacam-macam ya, ada yang 2%, 5%, 10%, 20 sampai 25 kalau nggak salah ya. Nah, pesan-pesan terakhir dari saya itu untuk warga Indonesia ya khususnya, ayo bayar pajak guys, agar anggaran pendapatan dan belanja negara kita banyak. Nah, biar kita tidak mempunyai utang pada negara lain maupun dunia. Sekian dari saya, maaf atas kekurangannya. Jangan lupa ya di like, di komen agar membantu saya membuat video menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia menjadi maju guys.